mulai praktikum tentang kimia dasar. Untuk percobaan pertama yaitu pengenalan dan penggunaan alat kimia. Praktikum ini bertujuan supaya mahasiswa mengenal beberapa macam alat-alat yang sederhana beserta penggunaannya. Berikut adalah beberapa alat gelas yang nanti akan digunakan oleh mahasiswa sepanjang praktikum kimia dasar. Yang pertama yaitu tabung reaksi. Ini tabung reaksi ini terbuat dari gelas, kemudian dapat dipanaskan juga. Nanti ketika mahasiswa praktikum menggunakan tabung reaksi bisa dipanaskan di bunsen, ya, dan untuk mereaksikan zat-zat. Kemudian juga dapat dipanaskan tentunya, tadi seperti yang Bu Eni sampaikan. Berikutnya adalah penjepit. Ini penjepit ini untuk menjepit, fungsinya untuk menjepit tabung reaksi ini. Terbuat dari kayu, jadi nanti ketika mereaksikan atau memanaskan itu mahasiswa bisa menggunakan penjepit ini. Nah, alat berikutnya yang akan Bu Eni perkenalkan adalah gelas pengaduk. Berupa alat gelas, ya, fungsinya untuk membantu dekantasi atau menuangkan larutan secara perlahan-lahan pada nanti Erlenmeyer ataupun Becker glass seperti itu. Nah, kemudian selain itu juga ini juga mengaduk larutan atau campuran dalam tabung reaksi. Ini tadi fungsi gelas pengaduk, ya. Berikutnya adalah corong gelas seperti ini bentuknya, ya. Atasnya agak lebar, kemudian bawahnya seperti tabung, tapi di sininya ada lubangnya seperti itu, ya, tidak tumpul karena ini nanti akan fungsinya untuk mengalirkan larutan, ya, membantu menuangkan larutan ke dalam tabung reaksi ataupun Erlenmeyer, ya. Itu fungsi dari corong gelas, mempermudah penyaringan endapan juga ini, ya. Selain daripada membantu menuangkan, juga nanti fungsinya untuk memudahkan penyaringan untuk menggunakan corong gelas. Kemudian alat berikutnya yaitu gelas arloji. Bahannya juga terbuat dari gelas ini, kemudian digunakan sebagai tempat dalam menimbang zat padat yang kristal ataupun serbuk, ya. Jadi bentuknya seperti ini. Kemudian nanti ketika mahasiswa akan menggunakannya untuk menimbang, maka ini ditaruh di dalam timbangan, kemudian setelah itu nanti dizerokan sehingga yang terdeteksi adalah berat bahan yang akan digunakan. Selanjutnya adalah gelas ukur. Ini, ya, seperti ini gelas ukur. Ada ukurannya, volumenya di sini. Ini terbuat dari gelas juga, memiliki skala yang terdiri dari bermacam ukuran. Ini ada dari 1 mili, kalau ini karena 10 mili maka sampai 10. Dan ketika kita menggunakan gelas ukur, maka lihatlah di sini yang meniskus cekungnya, ya. Meniskus cekungnya itu harus di atas batas. Tuh, jadi ketika nanti mahasiswa mengukur, lihatlah meniskus cekungnya ini nanti untuk larutannya harus di atas batas tanda tera ini, tidak di bawahnya, ya. Ini seperti ini gelas ukur. Tentunya mahasiswa semua sudah pernah memakainya, ya. Nah, ini juga digunakan untuk mengukur volume larutan yang akan kita gunakan, ya. Berikutnya adalah Becker glass atau disebut juga gelas kimia, ya. Nah, seperti ini bentuknya. Ini biasanya tidak kemudian untuk mengukur berapa volumenya. Kalau volume tadi pakainya gelas ukur yang ini, ya. Biasanya ini sebagai tempat larutan pertama kali, gitu, ya. Kemudian untuk diambil nanti menggunakan gelas ukur atau menggunakan beber volume yang nanti akan Bu Eni perkenalkan, ya. Jadi ini juga terbuat dari kaca, gitu, ya. Nah, untuk Becker glass ini ada yang pirek dan non pirek. Yang pirek itu boleh dipanaskan, dan yang non pirek itu tidak disarankan untuk dipanaskan karena bisa pecah, gitu, ya. Nah, ini tempat larutan pertama kali, kemudian tempat memanaskan larutan untuk yang mereknya pirek, gitu, ya. Dan untuk menguapkan pelarut.
seperti ini. Ini namanya Erlenmeyer ya. Nah, Erlenmeyer ini juga terbuat dari gelas ya, kemudian memiliki volume tertentu ini. Di sini kita yang 250. Erlenmeyer itu juga ada yang kecil, ada yang 10 mili ya, 25. Yang sering digunakan biasanya 25 sama 100 gitu ya. Kemudian ini juga digunakan sebagai tempat untuk zat yang akan dititrasi ya, dan juga untuk bisa digunakan untuk memanaskan larutan juga. Tapi saatnya tadi itu ya, duran atau pirek mereknya yang tahan panas, jadi tidak pecah ketika dipanaskan. Ya, berikutnya adalah labu takar. Labu takar ya seperti ini ya. Labu takar itu mirip dengan mirip dengan ini ya, mirip dengan labu alas bulat, hanya saja bawahnya ada tempat untuk berdiri ya, kemudian di atasnya ada penutupnya juga. Nah, ini adalah labu takar terbuat dari gelas, memiliki volume tertentu ya. Kalau ini 100 mili, jadi ada yang 10, ada 25 juga, 50, 100, 250. Nah, ini yang 100 mili. Tanda terangnya yang nanti ketika kita mau mengecerkan, biasanya ini untuk mengecerkan larutan yang pekat menjadi yang lebih rendah konsentrasinya ya. Ini tanda terangnya di sini, dan sama dengan tadi ketika kita menggunakan gelas ukur. Jadi labu takar pun itu nanti larutan yang akan kita ukur itu manis cekunnya ada di atas tanda tera ya. Jadi cekunnya ada di sini ya, bukan di bawahnya, sehingga tepat 100 mili atau berapa mili yang kita akan ukur seperti itu ya. Nah, berikutnya kita mau memperkenalkan beberapa pipet ya. Pipet itu untuk mengambil larutan gitu ya. Ada beberapa pipet ya. Pipet itu terbuat dari gelas ya. Nah, pada tengahnya biasanya terdapat ukurannya. Yang pertama adalah pipet ukur dulu. Ini pipet volume ya. Enggak apa-apa, pipet volume dulu ya. Pipet volume, ini pipet volume. Ada beberapa volumenya ya. Ini pipet volume. Ada volumenya di sini ya. Ini 25 mili, berarti maksimal yang bisa kita ambil ada 25 mili, nggak bisa kurang, nggak bisa lebih. Nanti kita nggak mengukur 25 ya, sehingga harus tepat 25 ya. Ini pipet volume. Nah, digunakan untuk mengambil larutan dengan volume tertentu. Nah, ini biasanya lebih tepat atau lebih akurat ya daripada gelas ukur ini. Jadi lebih bagus memang pakai pipet volume ya. Selanjutnya adalah pipet ukur ya. Nah, ini kalau ini mahasiswa bisa nanti misalkan kita mau ambil 2 mili ya, 2 mili. Ini di sini pipet ukurnya maksimal 5 mili. Berarti kita bisa nanti misalkan ambil 2 mili, yang tadi umpamanya kita ambil 2,5, berarti dikurangi setengah ke sini ya. Pengukurannya dari sini ya, 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi dari bawah enaknya untuk pengukurannya gitu. Ini terbuat dari gelas juga ini ya. Ada ukurannya 5, 10, 1 seperti itu ya. Berikutnya adalah pipet tetes ya, yang sering mahasiswa nanti akan gunakan untuk mengambil larutan yang jumlahnya sangat kecil ya. Jadi ini pipet tetes ya. Pemakaiannya seperti ini. Nah, nanti tinggal diambil. Misalkan kebanyakan, kita kurangi lagi ya. Umpamanya kurang, kita tambahin seperti itu ya. Ini pipet tetes. Nah, berikutnya adalah pipet filler ya, atau ball pipet seperti ini, atau pro pipet, disebut juga pro pipet ya. Nah, ini seperti ini. Nanti ini adalah untuk biasanya sebelum digunakan harus dikosongkan dulu. Nah, itu akan dipakai, ini dipasang seperti ini ya. Nanti kemudian sini ini nanti ditarik ya. Berapa butuhnya? Ditarik sini seperti itu. Nah, terus kalau mau mereaksikan, umpamanya mau menambahkan larutan, sini dipijat ya, ke sini set gitu. Jadi dia turun larutannya ke sini, tergabung reaksi ya.
rendah propipet. Selanjutnya labu alas bulat ya. Nah, labu alas bulat terbuat dari kaca juga, dan karena ini untuk mereaksikan maka bahannya ini tahan terhadap panas ya. Dan ini biasanya dikombinasikan atau biasanya disatukan dengan alat-alat lain, yaitu seumpamanya kondensor ya, alat reflux gitu ya. Itu untuk disambungkan seperti ini. Nanti di sini dipasang menggunakan klem dan statif. Kemudian bawahnya biasanya ada kompor atau bunsen untuk mereaksikan senyawa yang ada pada labu alas bulat ya, untuk mendidihkan larutan juga ini fungsinya ya. Berikutnya adalah buret ya. Nah, buret biasanya memang buret tidak hanya kita taruh di bawah, tapi seperti ini posisinya ya, biar nanti ketika ada letak di sini biar bisa kering dan jatuh melalui ujung buret. Ini adalah buret gitu ya, dan buret juga ada volumenya ya, ada tanda ukurannya ya, berapa volumenya ya, ada 25 gitu ya. Tapi memang rata-rata buret yang kita gunakan itu 25 sampai 50 ya, yang di skala laboratorium seperti itu ya. Ini terbuat dari gelas juga, memiliki skala volume. Kemudian pada ujungnya ini ada keran. Nah, ini perlihatkan kerannya seperti ini ya. Ini posisinya adalah mengunci atau menutup supaya larutan tidak turun ke bawah. Nah, ketika ingin kita gunakan, maka kita buka kerannya. Nah, seperti itu. Nah, dilihat kita butuh berapa mili misalkan. Kita sudah sampai mililiter yang kita butuhkan, maka kita tutup seperti ini ya. Ini adalah buret. Nah, berikutnya adalah labu vakum atau bohlam. Itu seperti ini ya, seperti ini. Ini nanti disatukan dengan selang ya, untuk mengeluarkan cairan ya yang sudah kita serap atau sedot seperti itu ya, seperti ini ya. Terbuat dari gelas juga untuk menampung larutan yang telah disaring dari corong dan dipompa dengan vakum ya. Ini di sini, ini nanti pompanya itu ya. Nah, lanjut, kemudian corongnya ini corongnya, nah ini seperti ini ya. Nah, ini penggunaannya seperti ini ya. Ini seperti ini. Ini harus kencang di sininya. Kemudian di sini biasanya adalah sampel yang akan kita hisap gitu ya. Nanti cairannya jatuh ke sini. Ini di sini untuk menghisapnya ya. Nah, berikutnya adalah corong pisah ya. Corong pisah terbuat dari kaca juga ya. Ini terbuat dari kaca juga. Nah, ini di sini ada penutup, dan di sini ada keran ya. Kalau kita biasanya ekstraksi cair-cair menggunakan ini ya. Nah, kalau kita gunakan untuk mereaksikan posisinya seperti ini ya. Ketika kita akan mengalirkan cairan, kita buka tutupnya dulu, baru kita buka kerannya. Jadi dia akan bisa mengalir. Kalau tutupnya tidak kita buka seperti ini posisinya, kita buka kerannya, maka dia tidak akan mengalir dengan maksimal ya. Sehingga kita buka dulu, buka dulu ini, kemudian kita baru buka kerannya. Nah, kemudian ketika kita sudah mereaksikan, biasanya kan kita mereaksikan nih atau mengekstrak nih, posisinya kita pegangnya seperti ini. Ya, seperti ini, kemudian kita gocok. Jangan dihadapkan ke kita, tapi ke luar atau yang udaranya lebih bebas. Jangan juga ke teman kalian, kasihan ya, karena nanti menghirup zat-zat kimia berbahaya. Jadi seperti ini, kemudian digocok-gocok, kemudian sesekali keran dibuka seperti ini. Nah, ininya jangan lupa harus kencang, kalau enggak ini bisa tumpah. Seret. Ini harus kencang. Nah, sesekali
dibuka untuk mengeluarkan gasnya. Itu penggunaan dari corong pisah. Lanjut berikutnya ya. Nah, berikutnya adalah daun porselin. Ini biasanya untuk digunakan sebagai wadah untuk mereaksikan atau mengubah suatu zat pada suhu tinggi. Misalnya penguapan larutan ya dari suatu bahan yang tidak mudah menguap. Taruh sini kemudian dipanaskan, gitu ya. Tuh, jadi ini tahan panas. Ya. Berikutnya itu di situ ada tabung vial ya, sebetulnya seperti tabung kaca, hanya tutupnya dari terbuat dari seperti karet ya. Biasanya warnanya tutupnya hitam gitu ya. Nah, berikutnya ada sebetulnya desikator ya. Desikator itu fungsinya untuk menyerap air yang masih ada pada bahan itu, sehingga ketika sampel-sampel yang kita masukkan ke desikator, kita harapkan sampel itu bisa awet ya, tidak menyerap udara ya, atau tidak juga menyerap air. Nah, kemudian berikutnya untuk piknometer juga mirip dengan ini tadi, mirip dengan labu takar kecil, tapi di sininya itu ada karet juga, dan di sini ada yang untuk memasukkan sampel gitu ya. Oke. Nah, berikutnya kita akan belajar teknik bagaimana menggunakan buret ya. Baik, kita cek dulu buretnya ya, apakah bocor atau tidak. Ya, cek dulu ya. Ini hanya untuk percobaan saja. Harusnya biasanya di sini adalah basah ya, kemudian kita biasanya di sini ya, ini adalah asam ya. Biasanya literasi asam basah kalau penggunaan buret ini. Nah, tapi di sini kita gunakan Aquades, tidak apa-apa ya. Yang penting mahasiswa tahu penggunaan dari buret ini. Nah, ini kita gunakan Aquades. Bu Eni isi 7 mili ya, 7 mili sampai tanda ini ya. Nah, kemudian setelah teman-teman mahasiswa mengisi larutannya, maka kita taruh di sini. Pastikan kuat ya, ini ya. Misalkan ini belum kuat, ini dicabut lagi. Ya, dipastikan kuat. Nah, ternyata ini di bawah, agak ke bawah. Padahal kita semuanya kita mau literasi, berarti kita naikkan. Nah, dulu ya. Dipaskan juga kerannya biar menghadap ke kita ya, atau praktikan. Jadi dipaskan sudah kuat. Nah, ketika sudah kuat kita bisa kemudian nanti di sini menggunakannya ya. Oke, sini bisa terlihat ya.